saya waktu pertama kali YPP, pertama kali ikut peperangan ya. Saya belum pernah ke gereja manapun ikut peperangan tuh belum pernah. Peperangan kayak apa? Mungkin peperangannya yang saya bayangin tuh beda dengan peperangan yang sesungguhnya, yang saya alami di BP. Jadi pas saya ikut peperangan pertama kali itu di Bandung. Itu saya lihat kok ada ya ada sih yang tepuk tangan aja, tapi teriak-teriak gitu. Terus yang bergaya sampai dililit ke mana-mana, sampai tadinya tempatnya di sini bisa ke utara, dari utara bisa ke selatan, dari barat sampai ke timur gitu ya. Ada yang gayanya ya kuda lumping, ada yang gayanya kayak apa sih Shaolin, ada yang gayanya kayak pencak silat, kok macam-macam gitu loh. Saya heran melihat seperti itu, saya heran gitu ya. Tapi rada jujur, sama sih rada ilfil juga ya. Ini apaan gitu loh ya. Ini apaan? Jadi apa sih mereka, apa cuman gaya-gayaan, apa cuma overacting gitu ya. Jujur, karena baru pertama kali ya. Tapi pada saat itu ngikut peperangan sampai 3 jam nggak ada capeknya, walaupun saya tuh cuma tepuk tangan doang. Saya tuh cuma tepuk tangan doang dan sekali-sekali memperhatikan juga gaya peperangan masing-masing ya. Terus saya lihat juga ada yang kok kayaknya mereka merem, tapi kok kayak seragam gerakannya gitu loh. Terus saya lihat juga anak-anak kecil mondar-mandir tapi nggak ada yang kehajar, nggak ada yang ketepak gitu loh. Adalah tuh anak kecil ngerangkak begini tapi nggak ada yang ketendang gitu loh. Terus saya mikir. Terus udah saya simpan sendiri. Besokannya ikut peperangan lagi kayak gitu. Sampai saya udah ikut peperangan beberapa kali, saya nggak pernah mau itu ngeluarin yang namanya gaya. Saya cuma bilang, saya cuma tepuk tangan aja. Tapi suatu kali kami pernah ngomong kayak gini, setiap gaya, setiap suara yang kita keluarkan pada saat peperangan itu berdampak gitu. Yang penting kita mau ikutin tuntunan Roh Kudus. Saya masih nggak mau nurut di situ. Suatu malam saya bermimpi, saya tuh benar-benar diajar perang gitu, diajar perang sama Roh Kudus gitu loh. Bagaimana saya harus menggerakkan tangan saya. Tapi yang namanya saya tetap aja bandel. Setiap kali peperangan ya cuma tepuk tangan aja deh gitu. Saya nggak bandel. Nah, suatu hari sampai Tuhan untuk saya, kalau kamu sang leader, kamu puji-pujian kamu kok relax, bisa ngeluarin gaya gitu loh, bisa spontan gitu. Tapi kenapa untuk berperang kamu tuh nggak mau? Sedangkan gimana ya? Karena hati saya nggak mau nurut, karena hati saya kayak ya sedikit tutup lah, belum nurut ya, sehingga apa yang komandan ngomong tuh udah masuknya cuma separuh gitu loh. Jadi akhirnya ya karena udah ditegur Tuhan, waktu juga udah ngajarin, ya saya relax, saya ikutin. Tapi akhirnya ternyata luar biasa. 4 jam kali 5 jam ya waktu yang peperangan apa Pak? Saya datang jam 4, selesai jam 10. 4 jam atau 5 jam gitu. Bergerak terus, nggak capek sama sekali, nggak capek, badan nggak pegel-pegel, malah tambah fresh gitu, tambah segar gitu loh. Sampai akhirnya kita bertiga berempat di rumah ngomong, kok ini kok kita bergerak dari jam 4 kok sampai jam 9 tuh berapa jam? 5, 6, 7, 8, 4 jam itu nggak capek, malah fresh gitu ya. Tapi kemarin waktu pas Imlek itu kan yang perang karena mereka masing-masing punya acara keluarga lah, yang perang kurang lebih banyak juga sih Pak ya, ada 30-40 orang. Jujur itu badan capek, sakit badan, sampai maunya ngulet 3 hari sakit. Terus kita ngomong, kenapa ya kemarin kok badan sakit gitu, capek gitu. Iya aku juga. Kok waktu kemarin 4 jam enggak, ini kok 2 jam capek. Terus aku bilang nggak Pak, siapa konfirmasi ya? Apa mungkin kalau tentaranya sedikit ya Pak ya? Satu tentaranya sedikit, kemudian atmosfer. Atmosfer itu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang Buddha dan Konghucu, mereka memanggil roh-roh, sehingga tekanan atmosfer itu berat. Makanya kan Tuhan katakan bahwa itu setiap doa itu memanggil roh, ya, setiap doa itu memanggil roh.
Nah, kalau kita berdoa, kita memanggil kehadiran kuasa Tuhan. Nah, kalau misalnya dari agama-agama lain, mereka memanggil kuasa-kuasa yang disembah oleh mereka. Ya, itu dipanggil mereka. Nah, oleh karena itu, jadi dengan hadirnya begitu banyak roh-roh yang ada, itu mau nggak mau menyebabkan yang Tuhan selalu lihat, katakan ada awan depresi. Tetapi untuk itu kita membutuhkan sebenarnya waktu yang lebih lama. Makanya kan kemarin kita latihan, misalnya di Victoria kemarin kita latihan peperangan. Nah, waktu berselang misalnya setengah jam, pertama engkau semangat, kedua engkau yang tadinya tepuk tangan mulai diam kan, mulai diam, istirahat bentar. Udah habis itu menjelang 1 jam kemudian engkau bangkit lagi, yang tepuk tangannya tambah nyaring. Nanti pada klimaks sudah mau akhir di 1 jam 30 menit, baru kekuatan itu semakin bertambah. Tempo penyembahan kan semakin kuat, betul kan? Nah, jadi memang untuk latihan peperangan seperti itu 1 jam itu sebenarnya memang kurang. 2 jam itu ya lumayan lah. Di atas 3 jam, nah baru kita akan memperoleh pembangunan. Ini disebut pembangunan kekuatan militer bagi manusia roh kita. Jadi seperti itu. Tapi ya yang pada akhirnya kan, karena memang anak-anak Tuhan disetting untuk menang, nggak akan pernah kalah. Asal dia mau aja. Ya, lanjutkan, silakan Bu. Ya, capek waktu di Robinson. Oh iya, capek. Kita gitu. Udah ganti mana deh. Ya, lalu pertanyaan demi pertanyaan saya simpan sendiri ya. Tapi selama saya menunggu jawaban-jawaban itu, saya percaya kalau saya tanya pasti Tuhan jawab itu lewat siapa gitu ya. Tapi selama menanti jawaban itu, saya mau nurut lah ya. Mungkin saya udah belajar tapi ternyata itu malah nggak capek gitu, malah tambah apa ya? Ya pokoknya rasa diri deh, esok-esok namanya seperti ini, gitu ya. Rasa diri, soalnya saya susah mau ceritakannya ya, karena kan masing-masing punya pengalaman sendiri ya. Nah, kemarin komandan ngasih pengajaran, kayak gini. Jadi kalau peperangan itu jangan diam aja, mau gerakan yang kaku, pokoknya berusaha untuk menari, katanya. Soalnya kalau itu apapun yang kita keluarkan dari suara kita, apapun yang kita dengarkan dari anggota tubuh kita itu berdampak. Nah, waktu itu komandan cuma ngomong kayak gitu, sepotong doang. Jadi saya nggak ngerti ya kan, mau nanya tapi satu jam. Nah, ini singkat. Programnya suruh praktek pas kita nanya praktek. Nah, terus sama kemana gini, kalau kita peperangan dengan sorak-sorai itu mempunyai efek berdampak di kerajaan iblis. Iya. Iya. Ya, bagiin aja maksudnya. Saya tinggal polesnya. Kalau kita tepuk tangan itu iya, entar dulu. Seolah-olah bukan seolah-olah, bener Pak ya? Benar. Ngomong gimana sih? Bener. Gempa bumi dari atas. Pasti Pak. Ibu yang nulis aku bingung. Si Bapak ngomong saya nulis sih. Saya nggak ngerti. Terus itu membuktikan kuasa Tuhan ya. Jadi kemarin dibuktikan oleh pelihat ya Pak ya, nggak asal ngomong kita ya. Ada kepanikan di kerajaan iblis, ada gempa bumi ya. Lalu kalau tepuk tangan sama sorak-sorai, mungkin ada yang bingung kali sorak-sorai itu apa kali. Hari ada lukas. Sorak-sorai. Sorak-sorai apa bedanya tepuk tangan sama sorak-sorai? Dulu saya pernah tepuk tangan sama sorak-sorai Pak. Beda.
itu ada. Terus apa lagi? Udah Terus udah ya. Udah ya. apa lagi? Dia kan tergantung general ya. Punya senjatanya apa? Soalnya kalau Ciana tarian ngeluarin semua senjata dari manusia. Dari manusia rohnya. Manusianya. Ya oke. Alkitab bukan tanpa alasan menyuruh kita bertepuk tangan. Ya, menyuruh kita bertepuk tangan. Karena tepuk tangan memiliki banyak makna secara lahiriah. Kalau secara lahiriah di tangan kita ada banyak saraf-saraf. Kita tepuk tangan, maka ada gerakan, berarti ada dampak olahraganya, membawa kesegaran, kesehatan bagi tubuh jasmani. Ya. Lalu kemudian tepuk tangan, satu adalah pemujaan, pengagungan kepada Tuhan. Ya, misalnya ada orang menyanyi, kita lihat, kita tepuk tangan, artinya memberikan kekaguman, ya, memberikan sanjungan. Nah, bagi Tuhan, dari kita untuk Tuhan seperti itu. Tetapi tepuk tangan, kalau kita memberikan sanjungan bagi Tuhan, bagi iblis, ini adalah suatu hal yang menyakitkan hati, ya, karena iblis ingin disembah sama seperti Allah, ingin disanjung seperti Allah. Untuk itulah dia rela mengorbankan hikmatnya, semaraknya, demi untuk memperoleh semua itu. Itu dari tepuk tangan. Dari apa yang didapat, misalnya contoh, tepuk tangan ada macam-macam. Tepuk tangan bisa merupakan isyarat, ya, bisa merupakan isyarat. Misalnya contoh seorang mandor, seorang pimpinan, kalau anak buahnya kerjanya malas-malesan, terus dia apa maksudnya? Cepat kerjanya, cepat, betul kan? Itu isyarat. Nah, atau misalnya bisa juga mesuruh orang dua yang berlawanan mau lakukan duel, ya. Atau bisa juga misalnya tepuk tangan itu, misalnya ada seseorang yang baru melakukan pertandingan dengan seseorang, lalu kemudian yang lawan yang akan dilawan oleh orang berikutnya yang mau melawan. Jadi tepuk tangannya misalnya, jadi tepuk tangannya mencemooh, ya kan? Mencemooh, ilmumu cuman segitu, ya. Ingat nih, ilmu. Nah, beda tepuk tangan dengan sorak-sorai. Jadi tepuk tangan mendatangkan gempa bumi di alam roh, di dunia roh. Jadi bergantung bahwa engkau bertepuk tangan dengan sungguh-sungguh. Jadi tepuk tangan, kadang-kadang orang bertepuk tangan tangannya nggak bunyi. Saya mau tanya, kalau tepuk tangan itu bunyi atau enggak? Bunyi. Kalau nggak bunyi, tepuk apa itu? Angin. Makanya Alkitab katakan bertepuk tanganlah. Jadi ada alasan. Pada saat kita memuliakan Tuhan, maka kuasa hadirat Tuhan turun, maka akan terjadi gempa bumi. Ya, seperti kemarin kita belajar kan, bagaimana para pelihat dipanggil untuk melihat apa yang dilakukan, apa yang terjadi secara roh, di alam roh, pada saat semua bertepuk tangan dengan gegap gempita. Kalau bertepuk tangan itu ada iramanya, ada nada, beda ya. Sorak-sorai berbeda. Jadi kalau tepuk tangan kita ikuti seperti nyanyian rock. Coba, coba ya, nyanyian rock. Ya.
bahwa suara ini itu memberikan dampak spiritual bagi kita. Ya, juga memberikan dampak bagi jiwa dan bagi roh kita. Nah, jadi tepuk tangan itu engkau dapat membuat berbagai beat. Ya, kalau yang biasa kan coba. Biasa kan gini kan? Tersendiri atau ketukan tersendiri. Ya, orang lain biasa satu, engkau semuanya punya makna di alam roh. Dan itu menciptakan gempa bumi yang besar di alam roh yang menggoncangkan bangunan-bangunan yang dibangun oleh iblis di kota di alam roh. Ya, seperti kemarin diperlihatkan. Jadi pada saat tentara Tuhan bertepuk tangan ya banyak, dan itu membuat ada gempa bumi di kerajaan iblis yang kemudian mereka lari ke sana kemari sampai pemimpinnya juga bingung. Jadi gempa bumi tersebut menandakan akan ada serangan. Jadi ada pergerakan pasukan Tuhan. Jadi mereka bingung sehingga mereka melarikan diri. Jadi seolah-olah ada serangan mendadak. Nah, ini baru tepuk tangan ini menciptakan gempa bumi di dunia roh atau di alam roh. Beda kalau sorak-sorai itu beda, lebih cepat tangannya. Sorak-sorai ini disertai oleh pujian kepada Tuhan dengan kita mengucapkan semua atribut kemahaan Tuhan. Misalnya terpujilah nama-Mu dengan senyaring-nyaringnya, sehingga suara itu. Nah, pada waktu sorak-sorai, tepuk tangan, sorak-sorai, kita menciptakan bagi iblis satu gempa bumi. Semakin banyak orang, semakin kencang orang itu bertepuk tangan, goncangan di alam roh semakin semakin kencang. Ya, meruntuhkan benteng-benteng yang dibangun oleh iblis. Di Alkitab di mana tertulis ini? Halo? Pada waktu Yosua dan orang Israel mengepung Yeriko, kan ada itu. Ya, dengan apa? Sorak-sorai tepuk tangan, runtuh kota Yeriko, dan kemudian tentara masuk menyerang. Jadi itu. Ya, lalu kemudian apa? Pada saat sorak-sorai, maka sorak-sorai itu bergantung tingkat-tingkat kuasa yang diberi oleh Tuhan. Lalu kemudian menciptakan petir yang sambung menyambung, menciptakan angin puting beliung, lalu menciptakan tsunami yang sangat besar di dunia iblis. Jadi dengan itulah kita menghancurkan kerajaan-kerajaan yang dibangun oleh kuasa-kuasa kegelapan. Karena mereka selalu membangun, iblis selalu membangun. Bagaimana cara mereka membangun? Dengan cara dukun-dukun membangun kekuatan mereka dengan cara membaca mantra-mantra, dengan membaca pengajaran-pengajaran apa yang diberikan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Itu mereka membangun. Anak-anak Tuhan membangun dengan apa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Prinsipnya sama, konsepnya sama. Cuma bedanya membangun di dalam Tuhan di kerajaan surga atau membangun di dunia iblis. Lalu tepuk tangan ini juga adalah merupakan senjata. Jadi pada waktu bertepuk tangan, pada waktu bersorak-sorai, maka kalau
ada anak-anak Tuhan di mana jari-jari mereka mengeluarkan cahaya-cahaya untuk menjatuhkan, untuk mengalahkan musuh-musuh. Lalu ada lagi yang mengeluarkan peluru-peluru, senjata-senjata. Ada yang peluru-peluru kecil. Lalu semakin besar kuasa, ada juga peluru-peluru yang besar. Dan ada yang juga jadi seperti mereka dilihat bahwa keluar dari tangan-tangan itu seperti kembang api. Dia ke atas dulu, tapi tidak terlalu atas. Setelah dia pecah memencar, baru kemudian kembang api itu masuk ke dalam tanah, ke dalam bumi, dan kemudian dia keluar lagi dengan membawa roh-roh orang mati, kalau jengking ular, jadi cara seperti itu. Jadi dapat menembus dunia bawah tanah di alam roh. Lalu kemudian tari-tarian, coba kau lihat. Film-film, ya, film-film yang kita lihat, sebenarnya apa yang diambil oleh para sineas, baik itu dalam wujud kartun atau dalam wujud film-film silat, itu sebenarnya mengambil semua dari alam roh. Ambil dari alam roh lalu divisualisasikan. Ya, cuman ini adalah trikamera, tapi di alam roh tidak ada trikamera. Coba misalnya kemarin lihat ada teman kita, dia sudah dibaptis Roh Kudus, cuma kadang jarang-jarang datang. Nanti kemarin dia pergi ke tukang pijit, tukang urut. Hati-hati kalau pergi ke tukang pijit ya, ke tukang urut. Karena banyak pergi ke tukang pijit, ke tukang urut dimasukin roh. Dimasukin roh. Jadi hati-hati. Ya. Lalu kemudian dia datang, dia bilang badannya semua sakit-sakit. Ya. Sakit-sakit. Lalu kemudian ya kita mulai doa. Ya biasanya kita langsung berbahasa roh, kemarin enggak. Kita pakai senjata puji-pujian kan. Baru mulai kita jamalada Tuhan, kita mulai bergetar. Kemudian lagu senjata kedua apa? Salah. Jaraknya amat kuasa, mulai pengudusan. Nah, habis itu senjata yang ketiga, salibnya. Aduh, kacau. Ya, pelajari persenjataan yang dipakai. Kenapa darahnya? Karena dia pergi ke tempat yang najis. Jadi iblis yang najis ini kita serang dengan kekudusan darah Yesus. Jadi ada maknanya. Bukan berarti saya kalau misalnya lihat tiba-tiba nyanyikan itu asal-asalan nyanyi aja. Tidak. Itu adalah merupakan strategi peperangan. Jadi seharusnya tentara itu belajar. Semua yang dilakukan itu adalah strategi peperangan. Karena kalau saya pensiun, gimana coba? Panjang umur, Pak. Makanya kan saya ngajar. Jadi diajar, ya. Coba lihat. Nah, jadi begitu kita mulai itu kan dia mulai berontak, dia mulai guling-gulingan, dia tutup telinganya, ya. Terus ada paku yang keluar karena dimasukin paku, ya. Terus jadi inilah kita lihat bagaimana hebatnya, bagaimana dahsyatnya Tuhan, bagaimana dahsyatnya puji-pujian, dan iblis tidak mampu. Lalu pada terakhir apa? Pada terakhir, jadi secara roh dia adalah seorang pendeta, ya seorang pendeta, tapi pendeta kita tahu sebenarnya nama pendeta itu bukan di dalam kekristenan, sebenarnya tidak dikenal. Yang dikenal itu evangelis, rasul, kemudian ini. Pendeta itu kan ada di Buddha dan ada di Hindu. Ya, ada di Buddha dan ada di Hindu. Cuman kita mengadopsi hal itu. Lalu kemudian apa? Lalu setan itu bilang, atau setannya,
Siapa yang menyuruh engkau memasuki properti kerajaan sorga? Apakah dia membuka celah? Tidak, dia tidak membuka celah. Aku yang mendobrak pintunya. Jadi ya masalahnya apa? Lalu kemudian kenapa dia bisa mendobrak? Karena ternyata malaikat-malaikat yang menjaga saudari kita ini nggak pernah dikasih makan. Jadi pada waktu iblis datang mereka tidak berdaya. Mereka kelihatan kurus, mereka itu lemah. Makanya saya kan tiap kali kalau datang rumah doakan orang, saya kasih tahu dulu. Tolong malaikat yang jaga rumahmu nanti dikasih makan. Kenapa orang dunia rajin gitu kasih makan jin? Tuhan gak minta engkau sediakan kepala babi. Kalau kemudian bakar hiyo, beli hiyo, harus beli. Atau orang Hindu harus sediain bunga pagi siang malam. Minimal keluarin 45.000 kan bunga 7 rupa itu. Tuhan cuma suruh engkau berdoa, Tuhan cuma suruh engkau menyembah, Tuhan cuma suruh baca Alkitab, Tuhan cuma suruh memuji. Ya, murah untuk kasih makan malaikat, tapi susah benar. Ya akhirnya kan terjadi, malaikatnya nggak bisa bikin apa-apa, malaikat nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kenapa? Mereka tidak disupport, mereka tidak diberi makan. Segitu saya selalu kasih tahu. Dan ini orang Kristen yang agak aneh. Tapi coba lihat orang dunia. Beli jin 1 ekor 25 juta. Itu jinnya jin lokal. Kalau jin dari Arab 1 ekor 45 juta. Yo, coba lihat di koran. Untuk jaga anak, jaga mobil, jaga rumah, jaga pabrik. Kita tiap kali datang rumah dikasih 50 malaikat. Ayo, coba bayangkan kalau Tuhan minta 1 malaikat 10 juta aja, 50 malaikat, ini orang makanya apa? Kita anak-anak Tuhan tuh kebangetan gitu loh. Cuman suruh jaga malaikat, kasih makan malaikat, susahnya luar biasa. Orang-orang dunia beli jin 1 ekor 25 juta. Nah habis itu kalau masalahnya beda. Malaikat dibiarin kelaparan, dia gak akan makan kita. Jin, lu biarin dia kelaparan, dimakan kita. Itu beda. Iya loh, kita dicelakakan. Tapi malaikat enggak. Paling mereka kapan ada kolega datang gitu. Ya bisa ada contoh. Jadi kalau jadi gini. Pas kita kumpul begini, kita datang malaikat kita kumpul semua. Lalu bercerita, lu sama Lukas tuh sama komandan lu dikasih makan apa? Terus ada yang cerita, saya cuma dikasih makan singkong. Terus yang sebelah dikasih makan roti, biasa. Jadi malaikat itu juga kalau ketemu rame, ya paling ngegosipin komandannya yang diberikan. Ya. Ya di sini kosong ya. Yang berani duduk sama saya silakan. Ya. Jadi perhatikan, jadi seperti itu, jadi sorak-sorai. Ya kita sekarang mulai belajar membangun dasar-dasar kerajaan sorga. Amin. Mulai membangun dasar-dasar hubungan dengan kerajaan sorga. Misalnya Alkitab berkata, bertepuk tanganlah bagi Tuhan. Ya. Ada nggak di Alkitab? Bertepuk tangan, perintah bertepuk tangan. Oke, cari deh. Jadi supaya apa? Kita praktek ya, kita praktek hal-hal yang sederhana. Jadi lebih baik itu daripada kita terlalu banyak ini.
Ya oke, Mazmur 47 ayat 1. Mazmur 47 ayat 1. Ya. Oke, mohon semua kalau ada Alkitab, baik elektronik, HP, penting. Membaca itu sama dengan makan. Yesus katakan bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan setiap perkataan dari mulut Allah. Dengan kata lain, membaca Alkitab sama dengan makan. Oke, yang nggak ada satu piring berdua. Ya, yang nggak bawa Alkitab, tolong dibantu. Supaya semua harus membaca. Ya. Ya. Mazmur 47 ayat 1. Sudah? Baca sama-sama. Oke, tolong semua membaca. Enggak ada yang tidak membaca. Halo? Tolong semua membaca. Halo? Halo Bu? Halo ya? Sudah siap Bu membaca? Ya. Oke, semua membaca ya. Jadi apabila engkau datang di suatu ibadah, lakukan semua apa yang sedang dikerjakan. Kalau hamba Tuhan suruh baca Alkitab, baca, suruh bertepuk tangan, suruh memuji. Ketaatan adalah penting, itu membawa berkat untuk diri kita. Dengan kata lain, saat engkau melakukan semua itu, ada perhitungan, ada berkat yang Tuhan berikan kepadamu. 1, 2, 3. Untuk pemimpin hidup tangan dengan sorak-sorai. Ya oke. Ini perintah. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukan Allah dengan sorak-sorai. Jadi tadi kan sudah. Oke, coba bertepuk tangan gimana? Semua ya, lepas dulu. Berdampak untuk roh, untuk jiwa, untuk tubuh. Jadi bukan teori. Hal yang sangat sederhana yang diajarkan oleh Tuhan itu berdampak baik sangat untuk kita. Oke, sekarang sama-sama bertepuk tangan. Kalau ada saya lihat yang nggak bertepuk tangan, dan bertepuk tangan sendiri. Ya, siap untuk bertepuk tangan? Ya. Apa yang engkau lakukan untuk Tuhan, ini selalu ada upah. Engkau hadir di sini aja, setiap detik engkau dibayar oleh Tuhan 1 koin emas per detik. Baru hadir, belum kegiatan. Bertepuk tangan ada koin sendiri. Memuji ada koin sendiri, menyembah ada koin sendiri, berperang ada koin sendiri. Itu yang Yesus katakan, kumpulkan upah di sorga. Ya selama ini kan kita cuma tahu upah, tapi sama-sama gimana ya caranya saya diupah. Lucu kalau engkau kerja di satu perusahaan kau tidak tahu upah. Lucu juga ikut Tuhan kalau tidak tahu. Padahal Tuhan Yesus Alkitab sudah gamblang bilang, jikalau kamu memberi secangkir air putih saja untuk karena namaku, kamu tidak kehilangan upahmu di sorga. Jadi perhatikan, setiap detik kehadiran waktu yang kau beri kepada Tuhan 1 koin emas. Kalau 1 jam, jadi berapa? 3.200. Kalau 2 jam? Kalau 2 jam? 7.200. Dengan ini engkau membeli kebutuhan manusia roh di kerajaan sorga. Nah, kalau overtime 7 koin emas per detik. Makanya saya suka sampai pagi sama-sama. Betul. Oh boleh. Ya oke. Ya nanti disiapkan. Ada waktu untuk bermasmur ya. Jadi
bertepuk tanganlah. Jadi bertepuk tangan itu tadi. Sekarang saya mau tanya, kalau elu-elukanlah. Kalau elu-elukan itu kayak gimana? Oh Tuhan, Engkau hebat, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Oke? Ya, sekarang masing-masing mengelu-elukan Tuhan dengan bahasamu masing-masing. 1, 2, 3, musik. Coba baru hal-hal yang sederhana sungguh mendatangkan kesegaran, sukacita, kekuatan di dalam roh kita. Amin. Amin. Karena apa? Firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Ya, kita mengeluh-elukan Dia, dan mengeluh-elukan itu adalah perintah. Kita bertepuk tangan, dan bertepuk tangan itu juga adalah perintah. Kalau kita menjadi anak-anak yang menurut kepada Tuhan, apa yang dibutuhkan olehmu yang tidak diberikan oleh Tuhan? Gak usah minta, kata Tuhan. Kalau kita banyaknya minta tapi tidak tahu kewajiban, betul? Mintanya sih kencang, tapi kewajibannya nggak tahu, nggak ngerti gitu loh. Ya, oke. Lanjut. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Nah sekarang coba baru hal yang sederhana ini, ya, baru hal yang sangat sederhana ini. Ini hal-hal yang sederhana, tetapi kita mulai dari basic, dari dasar memuji Tuhan, dari dasar menyembah Tuhan. Kadang-kadang kita itu bukan memuji Tuhan, kadang-kadang kita itu hanya menyanyi. Nah, apa bedanya memuji dan menyanyi? Menyanyi hanya bernyanyi. Memuji dari hati. Ya. Perhatikan, menyanyi itu hanya di mulut, memuji dari jiwa, bukan roh. Jiwa. Kenapa? Karena Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Beda. Kalau roh itu levelnya penyembahan, lebih tinggi dari memuji. Kita masuk ke wilayah rohnya Tuhan. Allah adalah roh. Oleh karena itu barang siapa menyembah, dia haruslah menyembah di dalam roh. Ya. Perhatikan bahwa tepuk tangan membawa pembebasan, membawa kelepasan bagi engkau dari apa? Dari awan-awan depresi, dari belenggu-belenggu, melepaskan belenggu, membebaskan engkau. Kalau engkau mau bertepuk tangan. Misalnya ada kemarin seorang anak Tuhan, dia sudah mencapai level cukup tinggi di kerajaan sorga, jenderal bintang 2. Lalu kemudian iblis mulai bermain di dalam pikirannya dia. Dia sudah malas mau datang bersekutu, alasan ini, alasan itu, dan dia katakan dia semakin frustasi, dia semakin depresi. Tapi pada saat Tuhan mengutus seorang temannya, lalu kemudian menguatkan dia datang. Dan begitu dia bertepuk tangan, begitu dia bersorak-sorai, awan depresi yang melingkupi dia tiba-tiba buyar dengan begitu saja. Ya oke, mungkin banyak teman-teman yang baru anak buahnya Pak Cahya ya. Ya, oke, mungkin bagi engkau apa yang dikatakan agak sedikit aneh. Misalnya saya berbicara jenderal. Coba siapa yang merasa aneh? Enggak apa-apa, supaya dijelaskan. Nah, oke. Ya kan, jadi tahu, jadi supaya diberi jawaban. Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah kamu karena kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga sudah dekat. Lah, kalau berbicara dari kerajaan, oke, perhatikan ya, bahwa Yesus datang ke dunia ini membangun kerajaan Bapaknya. Kalau kerajaan itu 3,
ada 3 hal untuk menjadi suatu kerajaan. Yang pertama ada wilayah. Wilayahnya apa? Wilayah kerajaan sorga. Betul? Kedua ada rakyatnya. Siapa rakyatnya? Kita semua yang dipanggil oleh Tuhan. Ketiga ada pemerintahannya. Pemerintahannya. Siapa? Siapa kepala pemerintahannya? Yesus. Lalu kemudian kita dipanggil untuk apa? Ada yang mau jadi rakyat, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau bekerja di bidang-bidang tertentu. Nah, saya mau tanya, di kerajaan sorga ada tentara nggak? Nah, kalau tentara itu ada tanda kepangkatan nggak? Ya itu, jadi sederhana kan? Makanya di Alkitab apa? Pada waktu Yesus dilahirkan, maka sekonyong-konyong tampaklah bala tentara sorga. Betul? Nah kita sekarang, saya mau tanya, Yesus jabatannya di kerajaan sorga sebagai apa sekarang Yesus? Raja, bukan sekedar raja. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau dia raja, biasanya jabatan yang melekat langsung kepada raja itu apa? Sebagai apa? Panglima tentara sorga. Panglima. Dia sudah mengalahkan iblis. Ya, dan sekarang Yesus memanggil kita bukan sekedar menjadi orang beragama, tetapi Yesus memanggil kita, Raja memanggil kita untuk jadi apa? Untuk jadi tentara dulu. Coba saya mau tanya, engkau punya musuh nggak? Musuhnya siapa? Iblis itu ada berapa tingkatan, berapa level? Berapa level? 5. 1, tipu muslihat iblis. Efesus pasal 6. 2, pemerintah iblis. 3, penguasa iblis. 4, penghulu dunia yang gelap. 5, roh-roh jahat di 5 tingkat. Ada pemerintahan. Nah, dan setiap kita harus berhadapan dengan iblis. Dan iblis adalah musuhmu. Ya, kalau kita tidak karena kenapa? Di dunia ini secara roh hanya dibagi dalam 2 kerajaan. Yang kerajaan pertama adalah kerajaan sorga, di mana Yesus raja segala raja, dan kita ini adalah warga kerajaan sorga. Yang kedua adalah kerajaan iblis, di mana setiap orang yang belum menerima percaya kepada Yesus memiliki kewarganegaraan ini. Dan satu dengan yang lain ada permusuhan. Oh, terus ada orang bilang begini, kan Yesus sudah menang, ngapain kita harus berperang? Pernah dengar? Halo? Pernah dengar kan? Kan dia sudah menang. Untuk apa kita berperang? Oke, Yesus sudah menang dan mendudukkan dia menjadi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Demikian juga kita dipanggil untuk berperang bagi kedudukan dan jabatanmu sendiri di kerajaan sorga. Engkau bekerja di kerajaan sorga untuk menentukan mau jadi apa di kerajaan sorga. Oke, di kerajaan sorga ada hierarki tidak? Halo? Kerajaan sorga ada hierarki. Jadi jangan engkau menganggap, misalnya contoh gini, udahlah. Misalnya ada orang yang bekerja, berdoa siang hari malam, kemudian menginjil ke sana kemari, lalu sampai di sorga, engkau yang cuma ongkang-ongkang kaki di rumah, kemudian nonton sinetron, kemudian ikut nangis karena sangat menyentuh hati. Lalu kemudian begitu sampai di sorga, rumahmu sama bagusnya. Coba, begitu nggak di sorga? Tidak. Makanya Yesus bilang apa? Alkitab bilang apa? Ada perlombaan. Ya, perhatikan, ada perlombaan. Nah, oleh karena itu mari
kita semua belajar yang benar tentang kebenaran. Mari kita semua datang kepada Yesus untuk menjadi apa? Panggilan Yesus untuk kita jadi apa? Ya, kita dipanggil satu untuk menjadi murid. Lalu murid itu akan dibagi-bagi, ya, akan dibagi-bagi karena kerajaan. Ya, tinggal tergantung kita, apakah kita mau atau tidak. Nah, oke, tadi kita perhatikan tadi. Kita lanjut. Mazmur 98 ayat 8. Satu, dua, udah ketemu semua? Satu, dua, tiga. Biarlah sungai-sungai Bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai sama-sama. Saya mau apa? Saya mau tanya biar kita sharing. Apa yang dimaksud dengan sungai-sungai? Halo? Yang dimaksud dengan sungai-sungai? Yang dimaksud dengan sungai-sungai apa? Manusia yang jumlahnya banyak sedang melakukan perjalanan. Dari dalam hati orang percaya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sehingga akan ada sungai-sungai yang mengalir dari dalam hati orang yang percaya. Yang pertama mata air, lalu menjadi sungai. Lalu kemudian selanjutnya, apa yang dimaksud dengan gunung-gunung? Orang-orang yang mencapai panggilan tertinggi. Penjelasannya ada di Matius pasalnya yang kita lihat penjelasannya ada di Matius pasalnya yang kelima ayat 18. Satu, dua, tiga. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-14. Ya. Perhatikan. Kamu adalah terang dunia. Dengan kata lain, kalau engkau mencapai terang, ya, bagaimana supaya kita menjadi terang? Halo? Bagaimana kita menjadi terang? Saya mau tanya dulu, terang itu apa sih? Ayo, terang menurut Tuhan, menurut Alkitab apa sih? Halo? Apa? Nah kan, terang itu perbuatan-perbuatan baik orang-orang percaya. Gelap itu apa? Perbuatan-perbuatan jahat manusia. Halo? Kan yang kayak gini kan sederhana banget ya. Tapi di situ aja kita nggak ngerti. Perbuatan jahat adalah perbuatan kegelapan. Perbuatan baik adalah perbuatan terang. Ya, terus kamu adalah terang dunia. Bagaimana supaya bisa jadi terang? Yang pertama harus punya pelita. Apa itu pelita? Firman Tuhan. Kedua harus punya minyak. Bagaimana dapat minyak? Dibaptis Roh Kudus, banyak menyembah, ngisi minyak. Jadi dengan firman yang engkau baca, dikuatkan oleh Roh Kudus, kita mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau enggak, kita nggak mampu. Ya perhatikan, punya pelita, tidak punya minyak, percuma. Punya minyak juga nggak ada pelita, mubazir, nggak bisa jadi terang. Harus memiliki kedua-duanya. Baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Semakin banyak firman Tuhan yang engkau hafal, semakin besar lampunya.
pelitanya. Semakin banyak menyembah dengan Roh Kudus, semakin banyak minyak yang engkau kumpulkan, semakin bisa menjadi terang. Kenapa? Saat kita mau melakukan yang jahat, Roh Kudus ngomongin, jangan lo, itu nggak benar tuh, itu nggak baik. Benar nggak? Ya. Jadi lanjut. Kota yang terletak di atas gunung. Jadi perhatikan, kalau engkau mulai mengikut Tuhan, melayani Tuhan, contohnya di Alkitab Tuhan dilambangkan sebagai apa? Sebagai gunung kemuliaan. Ya, Tuhan dilambangkan sebagai gunung yang tinggi. Dan demikian juga anak-anak Tuhan secara roh. Ya, perhatikan secara roh. Kalau engkau membangun terus manusia rohmu, maka akan terlihat di alam roh. Engkau bukan hanya memiliki tanah dataran, engkau akan oleh Tuhan diberikan gunung. Contoh, Indonesia banyak gunung, bangsa-bangsa lain banyak gunung. Ya, dan gunung ini memiliki ketinggian yang berbeda-beda, kemuliaan yang berbeda-beda. Sehingga orang datang berbondong-bondong datang ke Himalaya untuk menaklukkan puncak gunungnya. Dan kalau mereka sudah pernah ke gunung itu, betapa bangganya mereka, betapa bangganya tim ekspedisi, misalnya menaklukkan gunung-gunung yang tinggi. Anak Tuhan juga harus seperti itu. Siapakah yang boleh naik ke Gunung Kudus? Ya Tuhan. Jadi ini diumpamakan. Kalau di sini dikatakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin. Tapi bagaimana caranya kita bisa menjadi gunung? Kita harus menjadi sama seperti Yesus. Ya perhatikan, kita harus menjadi sama seperti Yesus. Kita dipanggil. Jadi makanya kalau kita baca Alkitab jangan bilang, soalnya gimana coba? Pernah nggak engkau pergi misalnya di Tangkuban Perahu tunggu? Tuhan, aku ingin agar apa yang dikatakan oleh Alkitab ini Tuhan. Tiba-tiba dari gunung keluar tangannya gede banget, mulai gunungnya bergerak. Atau tiba-tiba ini Alkitab bilang sungai-sungai, engkau pergi di Sungai Ciliwung. Siapa tahu tiba-tiba dari Sungai Ciliwung muncul tangan Sungai Ciliwung mulai bertepuk tangan. Tapi ini adalah gambaran. Ini adalah gambaran dari kita sebagai orang yang percaya. Ya, adalah gambaran dari kita sebagai orang yang percaya. Oke. Ya. Ada yang nggak ngerti? Sudah ngerti tadi mengenai tentara, mengenai ya oke. Ya, oke. Sekarang kita praktek yang tadi, mulai bertepuk tangan dulu, dan nanti pelihat akan melihat apa yang kita lakukan malam hari ini dengan kita belajar. Oke, semua udah dibaptis Roh Kudus, teman-teman Pak Cahya. Semua udah dibaptis Roh Kudus? Oh bukan, Oh cuma 2 orang. Kalau yang lain yang baru semua udah dibaptis Roh Kudus? Belum. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita belajar ya nanti. Tadi sudah dikasih pengajaran. Ya, jadi kita sudah lihat tadi bahwa firman Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk bertepuk tangan. Oke, coba. Oke, kita mulai bertepuk tangan untuk Tuhan. 1, 2, 3, mulai. Ada nyanyian akal budi, ada nyanyian roh, ya, ada nyanyian. Nah kalau tadi misalnya contoh bersorak-sorai itu, coba bersorak-sorai. Ya, itu
kalau kita lakukan dengan akal budi, ini namanya sorak-sorai dengan pujian. Kalau dengan roh, coba. Ya, perhatikan. Orang percaya bukan orang beragama. Kalau orang beragama nggak ada tanda, tandanya paling ke gereja tiap minggu. Orang percaya harus ada tanda, minimal. Oke, untuk yang baru-baru Markus pasal 16 ayat 17. Jadi jangan puas dulu dengan kondisi yang sudah engkau jalani sebagai orang Kristen. Markus pasal 16 ya, Markus pasal 16 ayat 17. Semua baca ya, ini penting. Satu, sudah? 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang yang sakit dan orang itu akan sembuh. Perhatikan di ayat ini Yesus memberi perintah. Pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yang tidak percaya, apa kata Yesus? Akan dihukum. Lalu Yesus mengatakan bahwa orang yang percaya punya tanda enggak?